Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hai anak-anak solih-solihah level 6, kembali lagi bersama Ustadz Mus'ab dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ustadz ingin menyapa kalian terlebih dahulu. Coba jawab dengan baik ya pertanyaannya Ustadz Mus'ab. Sobahul khair, kaifa halukum? Alhamdulillah kalau kalian dalam keadaan baik. Ustadz selalu berdoa semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga kalian dan keluarga kalian dalam keadaan yang pertama tetap sehat, yang kedua selalu semangat, dan ketiga tetap istiqomah dalam mengikuti pembelajaran ini. Yuk kita mulai terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Wahid ithnani thalatha. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, solih-solihah level 6, kelas Ar-Razi dan kelas Rufaidah. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bab yang ke-7 tentang kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Ya, ada banyak ibrah pembelajaran yang akan kita dapatkan dari kisah Nabi Zakaria. Ayo, kalian sudah pernah mendengarkan kisah dari Nabi Zakaria belum? Sudah pernah diceritakan orang tua kalian belum? Oh iya, bulan ini kan kita ada proyek karakter percaya diri ya. Coba kalau setelah mendengarkan video ini, praktekkan, ceritakan yang kalian dengar dari Ustadz Mus'ab ke keluarga kalian, entah itu ke orang tua ataupun kakak adik kalian, tentang keteladanan dari Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Solih-solihah kelas 6, kita dengarkan bersama-sama ya kisah dari Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Nabi Zakaria memiliki silsilah keturunan dari atau mbah buyutnya Nabi Zakaria, keturunan yang kesekian dari Nabi Zakaria adalah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Coba kita runtut. Nabi Sulaiman memiliki anak bernama Rohbam. Rohbam memiliki anak bernama Muslim. Muslim memiliki anak bernama Dan ini memiliki anak yang bernama Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Solih-solihah level 6, Nabi Zakaria ini adalah seorang nabi yang diutus Allah Azza wa Jalla kepada umat Bani Israel di Palestina ya. Beliau adalah seorang nabi yang senantiasa berzikir kepada Allah, yang senantiasa beribadah kepada Allah, mengajak umatnya, mengajak kaumnya untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah semata. Ya, kemudian meninggalkan kesyirikan, meninggalkan peribadahan selain dari Allah Azza wa Jalla. Selalu berzikir, mengingat, mengajak umatnya untuk senantiasa mengingat Allah Azza wa Jalla. Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam, anak-anakku, memiliki seorang istri bernama Isya. Siapa nama istri dari Nabi Zakaria? Ya, benar sekali, nama istri dari
Nabi Zakaria ini adalah Isya. Tetapi Isya ini, istri dari Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam ini, sudah divonis oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan mandul. Dalam keadaan mandul. Apa arti dari mandul? Ya, mandul adalah sebuah kejadian di mana seseorang itu tidak akan pernah memiliki anak. Mungkin pada waktu itu ada ahli kesehatan pada zamannya, ya anak-anakku, kemudian divonis atau dianggap istri dari Nabi Zakaria yang bernama Isya ini dalam keadaan mandul dan tidak akan pernah memiliki anak. Hingga akhirnya usia dari Nabi Zakaria ini tua, istrinya juga tua, dalam keadaan lebih dari 100 tahun dalam sebuah riwayat, akan tetapi masih belum memiliki anak. Ya, karena apa? Karena istrinya dari Nabi Zakaria ini dianggap atau sudah divonis oleh tenaga kesehatan dalam keadaan mandul, tidak akan memiliki anak. Anak-anakku, solih-solihah level 6, Nabi Zakaria ini juga memiliki silsilah yang begitu agung. Memiliki seorang saudara bernama Hannah. Hannah adalah istri seorang solih bernama Imron. Ali Imron itu memiliki anak bernama Maryam. Walaupun istri dari Nabi Zakaria ini mandul, akan tetapi Nabi Zakaria ini ketika Imron sudah meninggal, yang mengurus Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalatu wassalam, adalah Nabi Zakaria. Anak-anakku, solih-solihah level 6, ratusan atau puluhan tahun Nabi Zakaria ini tidak memiliki anak, istrinya dianggap mandul. Akan tetapi Nabi Zakaria senantiasa berikhtiar, senantiasa berusaha, kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan keturunan. Karena keinginan memiliki anak yang sangat tinggi dari Nabi Zakaria ini untuk memperjuangkan dakwahnya, akhirnya Allah Azza wa Jalla memberikan mukjizat kepada Nabi Zakaria berupa diberikan seorang anak yang namanya sendiri di dalam Al-Quran, yang namanya sendiri, nama anak dari Nabi Zakaria itu langsung diberikan oleh Allah Azza wa Jalla yang bernama Yahya. Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, aku beri kabar gembira kepada engkau berupa seorang anak yang bernama Yahya. Padahal usia istri dari Nabi Zakaria pada waktu itu sudah mencapai 100 tahun kurang lebih, anak-anakku. Ya, tetapi kemudian ketika mukjizat berupa Nabi Zakaria ini diberikan anak oleh Allah Azza wa Jalla, itu 3 hari dalam keadaan sehat, tetapi Nabi Zakaria tidak bisa mengucapkan satu kata pun. Ya, anak-anakku, solih-solihah level 6, ya, puluhan tahun hingga mencapai usia 100-an tahun Nabi Zakaria tidak pernah lepas berusaha, tidak pernah lepas berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan momongan di akhir kehidupan beliau, di akhir usia senja beliau. Nabi Zakaria diberikan anak solih yang bernama Yahya. Solih-solihah level 6, ada beberapa pembelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam ini. Yang pertama adalah kita mendapatkan hikmah bahwasanya setiap manusia itu harus senantiasa memohon, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla
dan meminta pengampunan dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, setelah berikhtiar, berusaha, kemudian berdoa kepada Allah, kemudian faida azamta fatawakkal 'alallah. Ketika kita sudah berusaha dan berdoa, kemudian kita bertawakal, berpasrah kepada Allah Azza wa Jalla, karena takdir dari Allah Azza wa Jalla selalu baik untuk umatnya. Yang ketiga, yang ketiga ini hikmahnya untuk orang yang sudah dewasa, ya, untuk seseorang yang sudah memiliki istri. Kalian masih cilik mentik, tidak boleh membahas itu dulu, ya. Suami istri harus dalam keadaan harmonis, saling cinta, saling pengertian. Kalian kelas 6 nggak boleh membahas itu dulu, ya. Yang terakhir, pembelajaran dari kisah Nabi Zakaria ini adalah pelajaran dari surat Maryam ayat yang ketiga. Saat Zakaria di usia tua, akhirnya dikaruniai anak bernama Yahya. Itulah buah hati yang kemudian menjadi anak yang solih berkat seorang ayah, seorang nabi yang bernama Zakaria dan istri yang begitu solihah, mengeluarkan atau membuat keturunannya juga menjadi anak yang solih bernama Yahya. Itu saja pembelajaran pendidikan agama Islam hari ini tentang kisah dari Nabi Zakaria yang usianya sampai ratusan tahun belum memiliki anak dan istrinya divonis dalam keadaan mandul akibat doa, usaha, kemudian tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Allah menurunkan mukjizat berupa seorang anak solih bernama Yahya. Itu saja dari Ustaz Mus'ab, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.